Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kakak Chandra di Sekolah Minggu Virtual. Adik-adik, kalau kamu suatu saat pergi jauh, apakah teman-temanmu akan sedih, merasa kehilangan, atau bagaimana? Apakah teman-temanmu akan berkata, "Ya, sedih sekali, aku sudah tidak ada teman yang rajin menyapa, yang suka tersenyum, yang suka memberi." Wah, teman-temanmu merasa sangat kehilangan. Nah, mungkin ada adik-adik yang seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang pada saat dia meninggal, semua orang begitu sedih dan berduka cita. Siapa dia? Nah, Kakak Chandra mau cerita tentang seorang bernama Tabita. Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Tabita itu adalah murid Tuhan Yesus di sebuah kota bernama Yope. Dia rajin berbuat baik. Dia suka memberi kepada orang miskin. Dia suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Dia melakukan banyak hal, banyak sekali kebaikan pada orang lain. Wah, semua orang senang berjumpa dengan Tabita. Semuanya merasa bahagia karena ada Tabita. Tapi tiba-tiba kesedihan terjadi adik-adik karena Tabita sakit. Tidak lama kemudian dia meninggal. Semua orang sangat sedih. Semua orang berduka cita. Semua orang sekota Yope sangat merasa kehilangan. Bahkan tangisannya makin lama makin besar. Wah, begitu menyedihkan. Tapi kemudian orang-orang ingat bahwa di kota sebelah, di kota Lida, ada seorang hamba Tuhan yang sedang berkunjung. Namanya Petrus. Orang Yope kemudian mengutus utusan untuk meminta hamba Tuhan itu untuk datang mendoakan. Siapa tahu Tabita bisa bangkit dari kematian. Waktu Pak Petrus datang, semua janda-janda datang menunjukkan baju-baju yang dijahit oleh Tabita. Ternyata dia seorang penjahit, tapi bukan penjahit yang biasa. Ia memberikan baju-baju yang dijahitnya secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya janda-janda yang miskin. Wow, kebaikan hatinya Tabita sangat mengherankan. Pak Petrus kemudian mendoakan Tabita. Pak Petrus berdoa, "Tuhan Yesus, banyak orang mengasihi Tabita. Sembuhkanlah dan bangkitkanlah dia dari kematian." Ketika Pak Petrus selesai berdoa, amin, lalu dia berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka mata. Wow, dia bangun dengan tenang. Dia duduk, dan kemudian Pak Petrus mengangkat tangannya dan ia berdiri. Wow, mujizat terjadi. Peristiwa itu tersiar di seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dialah yang membangkitkan Tabita. Tetapi kesaksian hidup Tabita membuat banyak orang terharu dan dampak kejadian tersebut menjadi besar sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi saksi Tuhan seperti Tabita dengan rajin berbuat baik? Pasti adik-adik mau kan? Banyak orang pasti akan diberkati oleh kehidupan adik-adik. Apa yang hendak adik-adik lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain? Adik-adik bisa membagi uang jajan kepada teman yang pada waktu itu tidak punya uang saku. Adik-adik bisa membelikan nasi bungkus dan memberikan kepada orang miskin, kepada orang-orang yang bekerja di pinggir jalan, tukang becak misalnya, atau orang yang mengatur jalan raya. Adik-adik bisa memberikan uang. Adik bisa mentraktir teman untuk makan bersama, membelikan es teh, minuman yang enak,
Atau adik-adik bisa mengunjungi teman-teman yang sakit. Pasti mereka akan sangat bersukacita. Adik-adik juga bisa mendoakan orang-orang tua yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Wah, pasti banyak orang akan diberkati oleh kehidupan adik-adik semua. Yuk, mari kita rajin berbuat baik seperti Tabita agar bisa menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Nah, yuk kita hafalkan ayat hafalan ya. Hari ini sangat pendek, mudah dihafalkan. Dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar suka berbuat baik seperti Tabita. Tolong kami semua sehingga bisa menjadi saksi Tuhan secara nyata dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu virtual. Tuhan Yesus memberkati.